Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Umi Janatun dengan NIM A210190111 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materi, sebenarnya apa saja sih yang mau dibahas kali ini? Nah, untuk pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pengertian badan usaha, kemudian yang kedua ada ciri-ciri badan usaha, dan yang ketiga ada fungsi badan usaha, dan yang keempat ada jenis-jenis badan usaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian badan usaha. Nah, badan usaha, apa sih itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri badan usaha. Nah, ciri-ciri badan usaha di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bertujuan mencari keuntungan, yang kedua menggunakan modal dan tenaga kerja, dan yang ketiga aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Kemudian selanjutnya fungsi badan usaha. Nah, fungsi badan usaha di sini terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional. Nah, fungsi operasional ini berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Nah, jenis-jenis badan usaha di sini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan lapangan usaha, dan yang kedua berdasarkan kepemilikan modal. Nah, berdasarkan lapangan usaha di sini maksudnya badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikan modal. Nah, maksudnya di sini kayak seperti badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha campuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai badan usaha tersebut lebih lanjut. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai BUMN. Nah, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian selanjutnya bentuk BUMN. Nah, bentuk BUMN di sini terdapat tiga. Yang pertama yaitu perusahaan jawatan. Nah, perusahaan jawatan ini merupakan perusahaan yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum dan modal keseluruhan tersebut dari pemerintah. Untuk bentuk yang kedua yaitu perusahaan umum. Nah, perusahaan umum ini merupakan perusahaan yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum dan mencari laba. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan perseroan. Nah, perusahaan perseroan ini merupakan perusahaan yang tujuannya adalah mencari keuntungan yang berbentuk PT dan modalnya terbagi dalam saham. Kemudian selanjutnya peran BUMN bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama, BUMN merupakan penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian BUMN sebagai sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Kemudian yang ketiga, BUMN sebagai penyeimbangan kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Kemudian yang keempat, BUMN sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara dalam mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian yang terakhir, BUMN sebagai pemberi arahan serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik koperasi maupun UKM. Selanjutnya, ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta.
Nah, badan usaha ini merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Nah, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Kemudian bentuk BUMS. Nah, bentuk BUMS di sini yang pertama ada perusahaan perorangan. Nah, perusahaan ini perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Kemudian bentuk yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer di sini dibentuk dua orang atau lebih pengusaha yang memasukkan modal untuk mendirikan suatu badan. Kemudian yang ketiga yaitu persekutuan firma. Nah, persekutuan ini didirikan oleh dua orang atau lebih. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab berada di tangan pemilik tersebut. Nah, bentuk yang keempat yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terbagi atas saham dan obligasi. Kemudian selanjutnya peran BUMS bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu BUMS sebagai penambah sumber devisa bagi pemerintah. Kemudian BUMS dapat membantu meningkatkan produksi nasional. Kemudian BUMS dapat membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa. Kemudian BUMS dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Dan BUMS dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD di sini merupakan badan usaha milik pemerintah daerah dan modalnya tersebut berasal dari kekayaan daerah. Selanjutnya, bentuk BUMD. Nah, bentuk BUMD yang pertama ada perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang didirikan menurut undang-undang dan seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang kedua yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian peran BUMD bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua memberikan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Kemudian yang keempat memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang kelima menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Selanjutnya badan usaha campuran. Nah, badan usaha campuran di sini merupakan suatu badan usaha yang modalnya berasal dari negara dan pihak swasta. Badan usaha ini menjadi milik pihak pemerintah dan swasta. Nah, untuk contoh badan usaha campuran ada yang pertama ada PT Telkom Indonesia, yang kedua ada PT Garuda Indonesia Airways, dan yang ketiga ada PT Indofarma, yang keempat ada PT Kimia Farma, dan yang kelima ada PT Jasa Marga, dan yang keenam ada PT Bank Sentral Asia. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.